Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Zari Desak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pemerintah menyiapkan sejumlah respons kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap berada pada sasaran, yakni di kisaran 5,04%. Upaya dilakukan yakni dengan mengandalkan paket kebijakan stimulus fiskal, serta menyiapkan sejumlah respon kebijakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,94% di kuartal ketiga tahun 2023. Angka ini melambat dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2023 sebesar 5,17%. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers mengatakan, baseline pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2023 berdasarkan proyeksi pemerintah yaitu 5,06%. Namun dengan banyaknya ketidakpastian ekonomi, pertumbuhan Indonesia bisa melemah ke angka 4,81%. Untuk itu dalam menjaga pertumbuhan ekonomi agar dapat mencapai angka di atas 5% pada kuartal mendatang, pemerintah mengandalkan paket kebijakan stimulus fiskal. Menurut Menko, jika proyeksi tersebut dapat tercapai, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023 secara keseluruhan diharapkan bisa terjaga di angka 5,04%. Dengan adanya paket ini yang bisa berjalan di kuartal ketiga, kita berharap akan menambah 0,2% additional growth, sehingga di kuartal keempat kita berharap pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga di 5,01% nanti pada kuartal keempat. Sehingga pada full year 2023 kita berharap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04%. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap berada pada sasaran di kisaran 5,04%, pemerintah menyiapkan sejumlah respon kebijakan seperti memberikan tambahan bantuan beras untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat, bantuan langsung tunai, penguatan UMKM dan sektor perumahan. Kemudian pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi pembelian rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kembali memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang mampu mengendalikan inflasi pada kuartal 3 tahun 2023 ini. Insentif diberikan kepada 34 pemerintah daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten dengan total anggaran sebesar 340 miliar rupiah. Insentif fiskal ini secara simbolis diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan kembali memberikan penghargaan insentif fiskal kepada daerah yang dinilai mampu mengendalikan laju inflasi. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada 34 daerah pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Mendagri Tito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah memberikan insentif fiskal kepada daerah. Penghargaan ini diyakini akan memperkuat gerakan dan memotivasi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya juga Presiden Jokowi sangat memberi perhatian upaya pengendalian inflasi sebab inflasi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Presiden telah menegaskan apabila ada pejabat kepala daerah yang kinerjanya tidak bagus dalam mengendalikan inflasi, maka akan dikenai sanksi tegas seperti diganti dengan pejabat lainnya. Pihaknya juga konsisten mengevaluasi kinerja para pejabat kepala daerah. Tapi ini betul-betul pimpinan negara mengendaki penanganan inflasi. Rakyat di bawah itu membutuhkan perutnya terisi. Ini paling penting sekali. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Presiden di bagian akhir juga sudah menegaskan bahwa kalau ada yang performance yang tidak bagus, at any time bisa diganti untuk PJ. Ini ya, at any time. Bekerja, performance tidak bagus ya. Inflasi nggak bisa ditangani, dan saya sudah melakukan itu. Ada beberapa yang sudah ganti, dan saya akan terkonsisten melaksanakan itu. Jadi tolong rekan-rekan untuk masalah inflasi jadi atensi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan melalui pemberian insentif fiskal ini diharapkan Pemda dapat terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi. Menkyu menekankan agar insentif tersebut digunakan untuk terus memperbaiki kinerja sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat, sehingga kinerja pun diatur dan diukur secara objektif. Menkyu juga meminta Pemda tidak hanya melihat data, tetapi juga turut melakukan langkah pengendalian. Upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tadi saya senang bahwa daerah-daerah yang mendapatkan penghargaan adalah daerah-daerah yang tidak selalu ada di konsentrasi suatu pulau, tapi menyebar di semua daerah. Ini artinya membuktikan ini tidak didominasi oleh katakanlah Jawa yang infrastrukturnya mungkin lebih baik. Ternyata daerah-daerah tadi banyak sekali yang berasal dari luar Jawa dan bahkan daerah-daerah yang memiliki kemampuan untuk menstabilkan. Ini luar biasa. Jadi saya berterima kasih dan sekaligus leadership Bapak dan Ibu sekalian itu bisa menginspirasi kepada yang lain. Karena memang ini sekarang yang diperlukan adalah melihat data, mengelola dampaknya terhadap perekonomian dan rakyat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka menyebutkan pemerintah akan melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024. Bantuan pangan berupa beras diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg setiap bulannya dan akan mulai diberikan pada bulan Januari 2024 mendatang. Sementara itu terkait realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023, pada bulan September 2023 telah tersalur sebesar 94,95% dan Oktober 94,89%. Sedangkan pada bulan November hingga tanggal 5 realisasi penyaluran mencapai 18,45%. Menko Perekonomian mengatakan terkait ketersediaan stok beras nasional hingga 2 November 2023, stok beras di Bulog mencapai 1,44 juta ton. Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar 19,1 triliun rupiah. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari penyaluran tahap pertama sebesar 7,9 triliun rupiah, tahap kedua 8,4 triliun rupiah, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar 2,8 triliun rupiah. Kemudian juga tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024, di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi beras tetap 10 kg untuk 22.004.077 keluarga penerima manfaat. Dan juga untuk bantuan stunting terhadap 1.446.089 KRS dari data BKKBN, bantuan stunting sebesar 446.242 juta per kuarternya. Jadi totalnya sekitar 892 miliar di semester pertama tahun depan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pihaknya tengah menggencarkan akselerasi tanam padi di berbagai daerah untuk meningkatkan produksi guna menekan impor beras pada tahun 2024. Hal ini perlu dilakukan akibat mundurnya musim tanam yang terjadi dari dampak kekeringan fenomena El Nino di Indonesia. Kementerian Pertanian tengah menggencarkan akselerasi tanam padi di berbagai daerah untuk meningkatkan produksi sehingga dapat mengurangi impor beras pada tahun 2024. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam konferensi persnya mengatakan, hal ini perlu dilakukan karena faktor mundurnya musim tanam hingga 1-2 bulan pada beberapa waktu lalu menyusul dampak kekeringan akibat terjadi El Nino. Amran menjelaskan, pihaknya akan melakukan penanaman cepat pada lahan yang dilengkapi fasilitas irigasi dengan luas lahan mencapai 1 hingga 1,5 juta hektar di Indonesia. Adapun penanaman cepat tersebut merupakan penanaman kembali setelah petani melakukan panen atau yang kerap disebut dengan tanam culik yang nantinya akan dilanjutkan dengan pemberian insentif bibit gratis serta peningkatan planting index atau indeks pertanaman di lahan rawa mineral yang sebelumnya hanya ditanam 1 kali akan ditingkatkan menjadi 2 kali dan seterusnya.
kita akan memberikan insentif El Nino dalam bentuk bibit benih kepada petani-petani kita agar mereka cepat melakukan tanam di tanah-tanah yang sudah panen. Kemudian yang kedua, kita mencoba meningkatkan planting index, indeks pertanaman di daerah rawa mineral yang sekarang ini tanam hanya 1 kali, kita tingkatkan menjadi 2 kali. Yang tanam 2 kali, kita tingkatkan menjadi 3 kali. Selanjutnya, Kementan juga akan membangun embung untuk menampung air hujan, karena saat ini Indonesia sudah memasuki musim hujan. Embung itu bisa digunakan untuk pengairan lahan persawahan. Mentan Amran optimis akselerasi tanam padi akan efektif guna menekan produksi impor beras tahun 2024 dan akan tetap menjaga produksi beras di Indonesia, meskipun terhambat akibat terjadi El Nino di Indonesia. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.